Oh berarti dari apa dari waktu resign di perusahaan yang lama itu langsung deh apa finance? Belum Oh belum. langsung Oh vakum sekian, vakum ya, vakum dulu. 3 bulan, saya lupa ya, 2-3 bulanan kalau tidak salah. Terus deh finance. Secara struktural maksudnya masuk, tapi kan kosong itu ya nggak nganggur sih Pak, ada maksudnya, tapi nggak masuk secara langsung. Ya paham paham. Jadi relawan. Terus saya juga apa namanya, kebetulan juga waktu itu Mas ya dikit-dikit bisa desain, jadi dapat kerjaan dikit-dikit lah masuk Desain grafis. desain grafis. Apa pakai apa? Corel desain? Draw dulu. Oh Corel Draw. Jago ya. Pro Ya, player. enggak lah Pak, sempro iya. Enggak, karena dia kan sekolah di situ. Dia ini merendah untuk meroket. Sempro. Ya enggak. Lumayan lah, tapi bisa hidup lah. Iya benar. Terus habis itu Habis itu ke finance. finance berapa bulan? Finance awal masuk Desember, bentar juga sih. Desember sampai Maret. Tapi masuk terhitung itu mulai bulan Januari. Jadi modelnya dia tandem gitu finance-nya. Terus resign. Bisa, saya dapat serangan itu. Kebetulan kan saya link teman-teman satu kan, ya teman-teman yang Islami juga ada yang Blakrak juga ada. Ya, kebetulan teman-teman juga banyak yang care dengan saya, ya mengingatkan lah. Sering juga dapat share-sharean yang hijrah-hijrah gitu. Iya. Nek di finance itu enggak bagus gitu kan? Kayak kalau saya sih mandangnya bukan tidak bagus sih. Itu kan solusi juga buat masyarakat yang membutuhkan. Ya kan, kalau bikin butuh punya motor tapi nggak punya duit kan ke finance lainnya. Ada pertimbangan lain yang kamu memang nggak cocok di situ. Iya, selain itu juga ada problem juga di internal saya sendiri. Karena nek kerja gak sepenuh hati ya percuma ya. Iya, jadi nggak tahu emang kenyamanan. Walaupun cuannya lumayan juga. Iya. Berarti kamu dek sebetulnya kalau nggak ada impact yang besar pada saat di naunganku ya sini kerasan ya. Kerasan ya. Kerasan. Walaupun telat-telat sedikit ya. Nah, iya kan satu itu doang Pak. Iya. Itu kan juga bukan salahnya di cabang toh. Itu kan problem secara global dan itu barengan semua, nggak salah satu doang. Kalau salah satu berarti kan ngincer ini. Berarti nggak semua gaji besar itu buat kita nyaman kan ya? Kalau saya sih gitu. Saya loh. Nggak tahu yang lain. Itu yang lain. Tapi tetap juga kita nyari rasional lah. Pemasukan tetap. Tapi nomor satu bagi saya kenyamanan itu. 3 bulanan ya? Lah apa sore-sore pecuti gak jelas. Tapi hidupnya ya gitu-gitu aja. Yo, hidup sekali. Ya tetap kerja keras tetap. Tapi kan yang di bidang, bukan di bidang sih, di passionnya nyamannya di mana. Saya kira rezeki itu dari mana aja. Dan saya juga tidak pernah merasa rezeki saya memang dari situ itu mulu. Kan jadi dari mana-mana loh Pak. Saya kira kan gitu. Hanya saja cuma kalau saya bekerja, misalkan saya bekerja di PTX di bawahnya jenengan dulu. Ya saya kira itu rezekinya memang dilewatkan di situ. Bukan berarti saya harus setia sepenuhnya. Kalau setia nanti kan kalau apa X-nya berhenti, saya makan apa kan gitu. Tapi sebetulnya sing membuat nyaman itu apa sih? Sebetulnya dari pekerjaan yang kita kerjakan, gaji atau atasan yang tepat. Banyak faktor sih Pak. Semuanya berpengaruh. Berpengaruh kan? Semua berpengaruh. Bersinergi semua. Iya. Sebetulnya kan ya. Dan nggak semua pasti bisa terpenuhi. Perusahaannya pasti terpenuhi yo. Saya kira perusahaan besar juga sama kan, pasti ada problem gitu juga. Yang namanya orang kan nggak mungkin pasti ada konflik dinamika pasti ada. Cuman ada yang cocok di situ, ada yang enggak sih. Iya sih. Nek dikai atasan sing apik kadang gajinya cilik. Iya kan. Nek dikai kerjaane kadang sih cocok sama kita, atasannya jahat. Iya kan gitu. Mesti gitu. Ya namanya kehidupan. Iya, dinamika pasti ada lah itu. Banyak faktor lah. Terus setelah dari finance ini apa?
Kainan filantropi. Filantropi itu di apa itu? Filantropi itu di Gayungan, terus di Sidoarjo disebutkan. Nggak apa-apa. Nggak apa. Filantropi pernah di Dapur Kebenaran Muslim, lokasinya di Gayungan. Tapi masih berhubungan baik sih walaupun sudah. Itu bergerak di apa? Kemanusiaan gitu, sosial. Oh di sosial. Filantropi lah. Iya. NGO. Terus geser ke Yayasan Donasi Al-Falah, tapi yang cabang Sidoarjo. Terus digeser di pusatnya di Kertajaya. Terus per Senin ini saya masuk di Al-Khair ini. Oh yang ini. Iya. Per Senin. Per Senin. Senin kemarin. Senin depan. Sekarang hari apa? Sekarang hari Kamis ya. Kamis. Tapi masih ya sering main lah gitu. Masih part time di sini. Double. Oh dulunya part time di Al-Khair ini. Yes, iya part time selama 2 bulan. Part time itu maksudnya uji coba dulu gitu. Part time nggak full kerja 8 jam. Oh, jadi gitu. kerjanya kan masih di sana. Saya dulu ngajukan resign. Saya mau resign mau ya ke tempat yang lain. Dari HRT minta waktu udah 2 bulan buat nyari penggantinya. Oh, kamu masa transisi dulu dari 2 bulan, sana. iya. Sekarang sudah selesai, iya. mau fokus Tak bilang, di saya minta 2 bulan. Udah di sini akhirnya mau part time, nggak apa-apa kalau mau ya. Saya sih siap-siap aja. Di Al-Khair ini apa? Sosial juga. Sosial sama juga. Ini lembaga filantropi internasional yang nasional. Bergerak di apa? Di sosialnya ini maksudnya? Sebenarnya kebanyakan di kemanusiaan. Kayak bencana, terus kurban, Ramadan, sama dengan, tapi lebih banyak ke kemanusiaan. Jadi berarti galang dana. Jadi galangnya nyalur. Buat membantu kan saya tertarik di sini dulu itu karena saya kan dari kampung. Nggak punya duit buat kuliah. Jadi hidup saya dulu ditopang, dibantulah. Gitu aku sama beberapa orang baik sehingga bisa kuliah. Sorry, orang tua masih sehat kan? Sehat. Karena dulunya punya masa lalu seperti itu, akhirnya mengabdikan diri ke sosial. Enggak kalau juga. bilang mengabdi juga enggak mengabdi juga Mas. Saya masih menerima maksudku merendah untuk meroket. Slogannya ngono mesti. Iya, paham. Gitu. Ya karena sering di support, yang support dulu itu yang dapat kepedulian Muslim. Masih berhubungan baik. Saya walaupun keluar di beberapa lembaga kemanusiaan masih berhubungan baik. Sering main-main juga, sering enak. Terus nek galang dana itu ada tim khusus apa orang-orangnya office-nya di sini ya wis langsung ke sini gitu apa ada tim sih sendiri? Kalau dibilang tim ada yang tapi semua tim lah. Saya filantropi nggak bisa terpatok ini bagian kalau istilahnya racing buat penggalang dana apa mungkin bahasa marketing ya bahasa keluar ya. Marketing buat nyari ya memang ada tim marketingnya tapi semua bisa ya namanya pintu donasi orang-orang baik kan ya bisa dari mana aja jadi semua marketer. Gitu. Tapi yang ditarget memang yang khusus yang di bagiannya itu yang fundraisingnya itu di luar itu boleh galang support juga yang penting. Berarti kalian ini nggak saklek ke orang-orang, ke perusahaan-perusahaan juga gitu ya? Ada yang perusahaan-perusahaan. Kalau kayak jasa-jasa kan biasanya kan dana dari misalkan dari lembaga-lembaga besar atau BUMN. Kayak misalkan Pelindo. Pelindo waktu di desa kan juga sering support juga. Buat mobil rescue, ambulan, program pemberdayaan. Karena dia ada dana yang harus dia keluarkan untuk sosial. Biasanya diluarkan ke LSM, NGO atau lembaga-lembaga sosial lain, Lasnas. Oh gitu. Iya. Dan memang harus keluarkan itu. Tapi supaya nggak kena delik juga kalau misalkan. Tapi di kantor ini
ngasih ini enggak sih, ngasih list enggak sih? Kamu ke tempat ini ya, ke tempat ini ya, ke tempat ini ya, enggak? Tergantung bagiannya, kalau marketing pasti ada. Oh gitu? Iya. Tapi kalau yang ini masih baru memulai, kan baru mulai. Ya kalau ini kan launching masih baru, masih bulan September. Jadi pekerjaan kita masih menata lah, yang enak gimana. Tapi kalau untuk bagian-bagian pasti ada tuh. Kayak saya misalnya, saya kan tukang gambar, tukang desain. Jadi yang buat gini-gini saya nyiapkan tool-toolnya. Nyiapkan toolnya ya. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau di luar ada ini kamu tetap bisa bantu itu tadi ya. Filantropi kita nggak kayak perusahaan besar yang dia tim khusus di situ. Serabutan lah ya. Ya serabutan sih bahasanya Pak. Tapi memang ada job khusus di bagiannya. Terus bikin kopi juga. Ini tak coba ya bikin Pak. Tapi sing gawe wong lanang biasanya gak pati orang sedep biasanya. Tapi nek sing gawe justru peracik itu laki-laki, peracik kopi. Oh gitu Pak ya. Iya. Kalau perempuan itu penikmat kopi. Ya enggak juga sih. Ambil dulu. Sip. Ya kayak ginilah mungkin yang kemanusiaan itu. Jadi emang kita galang dana masuk keluar galang salur. Tapi donatur itu tiap bulan ganti atau ada yang tetap? Ada yang tetap, ada yang rutin. Ada yang rutin ya. Cuman kalau yang akhir ini dia rata-rata dia lembaga donor sih. Jadi banyak donasi dari kerjasama antar lembaga. Jadi ada dana misalkan dari One Nation, dari lembaga internasional, beberapa lembaga internasional buat Indonesia. Jadi gitu. Donasi. Kebanyakan dari Inggris. Oh dari luar ya? Di luar negeri. Tapi di lokal ada juga? Lokal ada. Berarti dari luar itu bayarnya pakai dolar? Bayarnya punya ya dolar Pak ya? Dolar, terus ini dirupiahkan gitu ya? Dirupiahkan. Ya gak mungkin ya. Luar bayarnya gawe sen ya. Iya Pak. Iya sih. Berarti semua ya hampir campuran ya, anak-anak yatim terus yatim, duafa, bagi sembako. Bagi sembako. Kayak korban yang kita angkat korban buat Afrika yang kita pull up nanti. Kan warga di sana kan kalau jenengan search di berita-berita kan negaranya kondisinya seperti itu ya. Terus sana juga susah air juga, keringan, makan juga, dan saya kira tingkat kriminalitas cukup tinggi juga di sana. Artinya kebutuhan buat hidup itu tinggi, dan di sana itu kondisinya lumayan parah sih ya. Yang kita rencana galang itu buat pengungsi-pengungsi yang ada di Kenya. Jadi jarang makan daging, air aja jarang. Iya. Berarti kalau disalurkan ke luar, misalnya ke Afrika, itu dalam bentuk mentahan uang. Kita transfer. Uang ya. Iya. Terus nanti kita nggak mungkin dong ngirim kambing sekian ratus ke sana. Tak pikir kok ngirim bahan makanan itu dari sini, memperkenalkan makanan dari sini enggak ya? Enggak. Iya sih, ojo sampai masuk boba di Korono ya nggak mungkin. Selain itu juga selain ribet juga bawanya susah juga. Ini minuman apa ini? Nggak ngerti lah. Iya saja juga. Iya sih. Dan nggak semua negara juga mau. Iya. Jadi lebih baik mentahan ya dikelola di sana ya. Selain itu juga ngasih rezeki juga buat penjual distributor di sana. Iya sih, benar. Iya. Tapi dirimu pernah nggak istilahnya pada saat ngasih itu ikut gitu pernah? Pernah. Saya pernah. Kalau ini kan masih baru. Yang sebelumnya pernah sampai ke NTT juga pernah. Kok NTT? Iya. Makanan khas NTT apa, Riz? Sama sih mirip-mirip sih Pak tersebut. Apa? Nasi juga. Ya saya makan di sana. Lauknya lebih ke apa NTT? Sama sih ya. Kebanyakan kalau yang nggak di pesisir ya saya. Ya, hampir sama. Hampir sama dengan di sini. Sambalnya agak yang saya ingat. Atau mungkin kita orang Jawa datang ke sana sehingga mereka menyesuaikan juga, nggak tahu juga ya Pak ya. Iya. Seminggu kalau nggak salah di sana itu. Ada sambal apa?
sambal orak lah di sini mungkin bahasanya. Di sana namanya sambal corona. Jadi mereka itu kalau mau corona itu corona namanya. Sambal corona. Sambal corona. Ini sambal korek paling ya. Iya, mirip-mirip sambal korek tapi agak beda rasanya. Aslinya beda. NTT sambal corona. Itu di daerah Manggarai Barat. Virus di sambal ya. Iya, makanya mereka guyurnya virus. Virus itu makanan kita sehari-hari. Awal kan kaget. Iya, pernah. Awal kaget saya itu. Pernah virus ngerti ya. Makanan sehari-hari. Ternyata baru paham. Ternyata virus itu ya sambal. Ya, nama sambal, nama salah satu sambal di sana. Makanya aku pernah baca di sosial media itu virus itu makanan kita. Tak pikir itu guyon ternyata dari sambal itu. Sambal namanya corona di sana. Sambal corona. Di Manggarai Barat. Terus pada saat ngasih itu kadang kita baper di sini. Pernah nggak terus baper sampai sing walare iki ono sing luwih nisore awake dhewe. Sering, Pak. Gitu ya. Kadang kan terbawa gitu ya. Iya. Mak teratap kadang batinnya kita. Teratap, tapi saya belum pernah sampai nangis sih. Cuma ngerasakan apa yang mereka rasakan. Iya. Kalau mau sampai nangis. Paling sedih apa di Singgarai? Yang paling sedih itu biasanya yang sering itu medis. Kan kondisi parah, kita galang kan, kita cari uang dulu baru kita salurkan tuh Pak. Kita galang nih, dapat. Walaupun belum sampai target buat sampai operasi, kan ada orang-orang yang nggak punya BPJS, nggak tercover kan dengan pemerintah. Iya. Dapat nggak banyak sih, tapi ya untuk operasi awal mungkin bisa meninggal. Ini kan masih kalau kita pakai terpaksa ya belum bisa juga dibuat operasi sampai sembuh belum bisa. Iya. Nih, ya gimana lagi itu kan berkata lain. Ada yang kita juga galang juga. Ada anak di Madiun itu yang hidrosefalus. Kita galang, enggak lumayan masuk. Ya mungkin kurang maintenance juga ya. Kita kasih, kita nggak maintenance lama sih. Atau mungkin gara-gara kita masih nyabrek ya. Kita kan bukan nggak mau sih. Kalau mikir panjang mungkin belum sampai jauh. Cerai dengan masalah yo antar suami. Ya wis iku di luar kemampuan gede, kita. Iya, duit gelombongan lumayan waktu itu. Bagi orang desa loh Pak ya. Iya. Lumayan berpuluh-puluh juta lah. Tapi nek kesana gitu memang sudah ada kontak langsung dari sana ya? Apa nyari dulu? Relawan, perbanyak mata telinga kalau di kita. Kan kita bukan dewa yang tahu setiap permasalahan sosial di kita, ya kan? Enggak, maksudnya kalau dirimu mau ngasih bantuan ke misalkan ke NTT, berarti kan dirimu harus tahu yang di istilahnya di sini dijunjung di sana, gitu. Iya, ada tahu kontak kan, di sana. Ada kontaknya. Jadi ke sana langsung ketemu ini, nanti diantarkan ke sini. Setelah itu ya langsung bisa. Bukan random, wis pokoknya nang NTT, sopo sing iso tak bantu, enggak gitu ya? Kalau itu pertengahan jalan iya. Tapi tempat misalkan saya mau ke Sidoarjo, kemudian udah ke situ ketemu ini. Lah di situ dia kan kadang orang nggak tahu ya ini yang layak dibantu yang kayak gimana. Tapi kan kadang itu ada loh sing memang ya nyun sewu ya, ada yang memang benar-benar layak dibantu dan ada juga yang pura-pura biar dibantu. Iya, dia juga sering juga itu. Bisa nggak membedakan itu? Ya biasanya ada survei. Jadi kita tanya-tanya dulu, orang informasi datang ke rumahnya, tanya-tanya survei dia, keluarganya, tetangga. Tapi tetangga tak jauh sih karena negerinya doang sih. Iya. Ya pernah sih sampai ya apa ya dia supaya dibantu mungkin. Ada dana buat yatim. Ya mungkin orang tua lagi butuh kali ya. Mestinya buat sekolah dipakai buat makan. Ya belum butuh makan. Iya. Biasanya makan loh Pak ya. Yang penting kan bukan dibuat di luar ke yang negatif lah. Nek sih makan ya sih. Cuma resikonya sekolahnya komplain. Ya gini, maksudnya nek tak gawe sekolah aku gak mangan. Nek tak gawe mangan biaya sekolah aku kurang. Kenapa enggak dikasih biaya sekolah sama makan terus? Anggarannya terbatas. Oh, anggarannya ya, terpaku di anggaran tadi ya. Kan donatur amanahnya buat pendidikan. Kalau memang buat biaya hidup, kenapa nggak ngajukan biaya hidup? Oh, dari awal biaya hidup. Kalau biaya hidup beda. Oh. Amanahnya yang kita masalahkan. Iya sih.
Jadi sih berusaha mungkin sesuai amanah, pendidikan ya pendidikan. Iya. Jadi waktu itu ya kita silang, itu yang terlapor, yang nggak terlapor nggak tahu gitu. Jadi sekolahnya yang komplain karena kita punya koordinator di situ, ini kok lama nggak dia. Kenapa nggak langsung ke sekolahan ya, Bis? Jadi misalkan kamu ini ya, maksudnya ini untuk sekolah. Kenapa nggak langsung ke sekolahnya? Kenapa kok ke yang bersangkutan dulu? Iya, awal-awal dulu memang ada yang sekolah itu ada yang pengajuan lewat dari sekolah. Kalau pengajuan dari sekolah kita ngasihkan ke sekolah, ke gurunya misalkan, atau di situ ada koordinator, kita bantu di situ. Tapi ada yang personal buat sekolah swasta, yang dia itu nggak mengajukan rutin bukan rutin ya, belum pernah mengajukan sekolah tersebut. Cuman di situ ada donaturnya yang tahu, dan kebetulan akrab juga sama anaknya, tahu lah kira-kira. Iya. Tapi setelah itu ya kita langsung ke koordinator titip ya, khusus amanah pendidikan lah ya, untuk ben jagani hal-hal yang tidak diinginkan tadi ya. Ya tapi kan karena kebutuhan juga, sih. problem masyarakat kan banyak lah yang perlu diselesaikan. Ya masih bisa ditoleransi lah kayak gitu. Iya. Sekarang gini loh, urusan perut itu iso ngeblank ya, kalau nggak terpenuhi utang duwe ya kayak enak pasti. Iya. Tapi pernah nggak sing kamu jumpai sing gak tepat sasaran menurutmu loh ya? Tapi menurut perusahaan ini tepat sasaran, tapi menurut pribadimu itu wah iki koyoke gak perlu, bukan gak perlu, ini harusnya sing di sini dulu ini gitu. Pernah sih, ya, sering juga. Sing gak sinkron mbek dirimu. Iya. Ada pernah juga yang dia mengajukan alamatnya ini ternyata bukan alamat itu yang alamatnya. Oh, salah alamat. Bukan salah alamat, memang yang diajukan alamatnya itu. Memasukkan biasanya kali ya. Ini misalkan aku ngajukan pakai alamat lain gitu kan. Iya. Oh, nyari rumah yang jelek supaya di ACC. Padahal rumah kita bukan itu. Iya. Padahal sebenarnya di kita nggak mesti juga rumah yang jadi patokan, kondisi. Ada yang rumahnya bagus yang kita bantu juga ada. Tahu nih itu akhirnya palsu ya, harus sidak ke sana. Enggak sidak sih, ada yang menginformasikan. Oh, tapi sudah kan turun bantuan itu. Iya, kan ada bantuan banyak. Ada yang kita up, ada yang nggak kita up. Kan kalau satu-satu misalkan nyalurkan 2M dalam sebulan kan nggak mungkin setiap foto-foto kita up semua. Iya. Nah kebetulan ada yang ya dari itulah mungkin. Tapi nggak mesti rumah sih setahu saya. Jadi ada juga yang bagus, kondisinya yatim tapi dia sama neneknya. Kan dia nggak bisa sing kerja daun, omah gede sih, tapi gak ada yang menghidupi harian nih. Gimana? Tapi bagus rumahnya. Kan nggak mungkin aku butuh makan masuk ada loh marek. Nggak mesti juga. Tergantung kondisi. Ada juga yang rumahnya mungkin kalau di Sidoarjo ya rumahan sih. Rumahnya yang lumayan, ya nggak gede-gede banget. Cuman hutangnya banyak. Gimana? Ya itulah ya. Mungkin lilit gitu. Pada saat awalnya memang rezekinya masih lancar ya. Di tengah-tengah nggak tahu diuji gini ya memang sih bukan acuan ya. Tapi sebetulnya bukannya logika ya, bukannya rumahnya bagus itu memang kondisinya juga bagus, enggak lah. Logika sederhana gitu. Logikanya kan gitu. Iya sederhana. Kalau gini, kan logikanya omaku elek, kayak dandani omaku gak enak kan gitu sih. Iya. Kayak mangane gak enak apa maneh kayak dandani kan gitu sih. Iya. Tapi dari awalnya rumahnya sudah bagus dong ya kan. Iya. Tapi kategori bagus itu apa kategori ini itu? Tembok lantai, ya rumah bagus kayak perumahan kayak gitu ya, perumahan. Tapi kan waktu yang kita bantu itu sing pemasukannya ndak ono. Yatim RSD, yatim sing anu mbae sepuh. Menurut ini ya apa? Iya sih ya. Hidupnya gimana? Mau jual aset. Itulah gunanya sensus ya.
Iya, sensus. Memang Iya kan? kalau gitu-gitu memang ranah ya mungkin fungsinya filantropi di situ ya Pak. Kita Iya, mensupport benar. apa-apa yang belum terjangkau. Kan banyak problem masyarakat kulit juga. Apalagi kalau bencana. Biasanya kalau bencana itu kerja bareng dengan pemerintah. Ayo bareng-bareng kita merecovery, misalkan di NTT bencana yang kemarin itu bencana banjir sama itulah. Terus ini pernah nggak donatur itu ke sini ya misalkan nggak Ini masih baru belum Pak. bukan Yang sebelumnya ya, yang saya ceritakan tadi sebelumnya. pokoknya yang sosial lah ya. Iya. Kan nggak mungkin beda jauh kan, pasti kan sama kan ya. Pernah nggak donatur itu datang, Mas aku request iki nanti bantuan iki taruh ndek sini. Boleh, bisa. Bisa. Saya nggak korban. Tapi pertanyaannya gini, Dis. Kenapa nggak langsung beliaunya ke tempat itu? Kadang ada orang yang nggak pengen tahu kalau dia membantu. Oh, nggak pengen disebutkan Nggak pengen identitasnya disebutkan. ya. Banyak juga yang kayak gitu. Hamba Tetangga Allah ya. dekat, hamba Allah. Hamba Allah. Pengen bantu, tapi nggak pengen itu orang yang dibantu itu tahu kalau itu yang membantu. Dilewatkan lembaga sosial. Tapi ada yang request gitu ada ya? Ada. Mas ini aku bantu tapi nanti arahkan ke sini ya gitu ya. Ada. Gitu. Ya. Tapi biasanya itu memang donatur. Kalau orang secara umum tergantung juga jangkauannya kita. Misalkan saya bantu, tolong dikirim ke misalkan ke Papua, pelosok, kita nggak tahu. Jangkauan kita lah. Yang sesuai jangkauan. Sesuai jangkauan. Ya. Di luar jangkauan mohon maaf. Mohon disalurkan sendiri. Iya. Terus sekarang kan era milenial gitu. 2021 kan era milenial ya. Kadang orang ngasih bantuan itu dibuat konten. Pernah nggak di sing sebelumnya orang ngasih itu memang dibuat konten sama dia? Paham nggak maksudnya? Jadi dia datang sama timnya ngasih bantuan ini nanti ini nggak ada. Kalau secara Ya istilahnya direkam lah. Kalau direkam pasti kan di lembaga sosial pasti direkam semua buat menggalang dana. Tapi kalau secara misalkan personal misalnya influencer minta dia di shoot, saya belum pernah sih. Belum pernah ya. Belum pernah. Tapi gitu itu sah-sah aja kok. Saya kira sah aja. Sah-sah aja. Riza. Sah aja. Tergantung kita sudut pandangi kan. Dari mending dia bantu. Kalau yang punya nggak mau bantu itu yang Iya sih. Sing lebih parah maneh iku gak bantu nyacat, Riz. nah itu netizen. Ngekei kok disyuting, ngekei kok direkam digawe konten. Saya kira sah aja. Iya kan, sah-sah aja kan. Itu kan maksudnya biar kita itu tergerak kayak gitu juga, maksudnya gitu. Nah, kita sudut pandangnya lain negatif, ya kita ya ini itu timbul ya. Iya enggak? Tapi yo banyak lagi netizen, Pak. Maha benar netizen dengan segala komentarnya. Tapi sah-sah aja kan sebetulnya Sah-sah kalau aja. dia bikin konten. Sah-sah aja. Gitu. Justru kalau kita nge-shoot enggak, tapi dapat dari hasil shootnya sering. Dari yang bersangkutan itu, Iya. yang donaturnya itu. Misalnya ada influencer, Iya, dan dia galang dana Heeh. buat sosial lah. Kemudian di-up di salah satu crowdfunding yang besar di Indonesia. Dapatlah itu. Kita juga sering dapat. Jadi sebagian dana sekian ratus buat program ini. Dan kita video shoot. Misalkan PPKM, kita nge-shoot kondisi yang terdampak ya pekerja harian, terus tukang ojek dulu yang seringnya awal-awal dulu, terus UMKM yang kecil yang biasanya kawasan itu rame karena PPKM kan nggak jarang orang lewat, sehingga itu turun drastis pendapatannya. Nah itu kita shoot buat konten penggalangan buat ngajak. Ada banyak loh kayak gini. Biar tergerak juga kan ya. Saya kira kita juga sama-sama saling bantu, saling jaga lah. Ya itulah mungkin menariknya dunia filantropi, ada kemanusiaan sisi bahasa kasarnya sisi heroik lah. Jadi sebenarnya kita itu walaupun pakai uang sederhana itu kecil, walaupun ternyata kecil itu berarti besar bagi mereka. Benar. Kayak zakat kan cuma 2,5% Pak dari harta. Benar. Kecil banget. Coba yang sebelah 10%. Iya sih. Tapi pernah nggak kalian bikin itu di luar konteks perusahaan? Misalkan di perusahaan kan
ngasihnya itu ini loh yang dibantu kaum duafa, yatim piatu, yang lain gini-gini. Pernah nggak kalian mikir iki kayaknya kita bantu di luar sana iki iso kayaknya mesti tukang-tukang beca, bisa, sapu-sapu jalanan. Bisa. Itu pasti mereka itu ya itu pekerjaan, nggak mungkin mereka pura-pura beca, kan nggak mungkin dong. Siapa kan pura-pura? Iya kan, Riz? Kan nggak harus anak ya nyun saya bukan merendahkan yatim piatu ya, maksudnya kan yang lebih membutuhkan tepatnya kan. Pernah nggak bergerak di bidang itu di luar konteks perusahaan? Tapi masuk dalam konteks sih Pak. Oh itu masih masuk ya. Duafa ketemu. Maksudnya di duafa ya. Iya. Jadi orang yang membutuhkan karena terdampak COVID kan, jadi pedagang, pekerja harian kan bisa di tukang becak, tukang ojek, itu ojek juga dapat juga. Yeah. Terus UMKM. Benar. Yang penting tujuan kita kan meringankan beban mereka, dan yang dibantu adalah orang-orang yang memiliki beban dan terdampak corona ini. Yes. Terus bagikan bantuan itu mentahan toh apa berupa sembako juga? Sembako ada yang mentahan. Berarti mereka disuruh baris enggak? Iya, Pak. Enggak. Pendistribusiannya. Ya, kayak pasar yang gerombol gitu, Pak. Jadi kita enggak pesikal dong. Kalau pesikal itu kita tentukan. Misalkan ngonten tadi itu. Jadi memang semua lembaga ngonten kok, Pak. Pasti ngonten. Karena corona ini wedine gak pesikal kok gak mematuhi tata tertib. Physical distancing maksudnya iya. Takutnya kok gak mematuhi peraturan perpesikalan. Iya kan? Pakai masker tetap kan ya. Distancing tetap. Cuman kan random, mereka kan kita gimana ngontrol masyarakat gitu kan susah juga. Jadi tapi enggak enggak bawa masker, enggak boleh ambil, enggak gitu kan ya. Enggak, masa tapi enggak scan barcode kan? Ya enggak, Pak. Kalau gitu kan nggak dapat kan sih ya, kan tujuan kita pesannya kan membantu. Tapi kalau harus dibalik kayak gitu, iya sih. Tapi nggak harus imunisasi dulu gitu loh maksudnya, enggak kan? Enggak. Kita juga nggak tanya kalau dia sudah, ini juga ngasih aja. Ngasih, iya sih. Jangan sampai itu karena ini nanti jadi kendala kan. Gitu. Kita berprasangka baik, mereka sudah imunisasi. Sudah kalau protokol kan kelihatan itu ya. Nggak pakai protokol nggak apa, tapi bapaknya kayaknya sering naik tukang becak olahraga pasti sehat lah. Pasti sehat lah. Kita kasih. Lagian juga nggak baik juga kalau ngayuh becak posisi pakai masker ngap nanti. Gos-gosan. Iya nggak boleh juga sih. Juga kalau nggak percaya naik sepeda pakai masker double. Rasanya ya. Selain untuk set juga itu. Berarti ya nek tak lihat sih dirimu kayaknya ya enjoynya di sosial gini. Relationship sih Pak, lingkungan aja. Lingkungan. Alhamdulillah kalau pressure ya kalau menurut saya sih bertahan aja. Semua tempat di market pasti ada dinamika. Iya sih. Tapi selama kita hubungan baiknya oke, ya saya kan nggak masalah ya. Kak jenengan kan tetap berhubungan baik. Sebetulnya jahat sih ya. Cuma karena konten aja sih mengapi. Iya tadi kan sudah prolog di awal. Oke. List terakhir ya. Oke. Agak sensitif sih ini. Kamu jawab enggak juga nggak apa-apa. Nah di bidang sosial itu kan orang ngasih bantuan terus langsung kamu langsung disalurkan kan. Lah nyun sewu gajinya itu dari mana guys? Ada berbagai macam lembaga sosial ya Pak. Ada yang dia punya bidang usaha sendiri, ada yang pure dia lembaga sosial. Di lembaga sosial pasti dipotong operasional. Dalam agama pun ada aturannya. Kan misalkan kita yang paling banyak screeningnya lah. Screening yang paling banyak itu zakat. Zakat itu kan ada 8 asnaf. Jadi kalau dibagi 8, 100% kita ada 12,5%. Iya nggak sih? 12,5%. Aku sih nggak seberapa paham sih. Intinya kan kalau yang paling seringnya ketat itu zakat, wakaf. Zakat itu kan 8 asnaf, ada fakir, miskin, ghorim, dan salah satu dari 8 itu ada amil. Jadi operasional itu dari situ.
Kita kan nggak menutup mana pasti operasional. Misalkan penyaluran ke NTT kan butuh operasional ke sana. Ini kan biar teman-teman juga paham juga, jadi nggak loh terus gajinya ya apa ya mereka biar tahu biar jadi pengetahuan juga. Berarti misalkan gini ya, misalkan aku nyumbang 1 juta, berarti nggak pure 1 juta itu disalurkan semua gitu. Tergantung programnya. Kalau zakat screeningnya kayak gitu. Tapi kalau umum terikat misalkan, saya pengen program ini di lokasi ini, pure kita all of ya segitu juga. Tergantung amanah. Kalau terus memang transportasinya gimana? Transportasi itu disilang dari operasional tadi itu. Oh gitu. Kan amanah harus tersampaikan. Ada juga orang baik itu yang ngasih ini buat operasional terpisah. Pernah itu kalau misalkan 6 bulan kan corona kemarin itu lumayan banyak korbannya ya, lumayan sering lah yang kita riwa-riwi ambulan itu. Dan pernah itu ada orang yang ngasih ini buat sampean pribadi, ini buat operasional, ini buat lembaga. Gitu ya. Kita nggak gratis kan waktu. Iya. Kita nggak mau biaya ujian layanan masyarakat. Nah itu nggak semua sosial itu duitmu terus kamu nyumbang nggak sesuai permintaanmu enggak. Jadi aturannya kayak gitu tadi ya Riz ya. Dan itu diawasi ketat oleh kalau lembaga zakat itu ada Basnas yang ngawasi, ada forum zakat sendiri, semacam forum diskusi. Ya antar lembaga sosial lah. Juga dari pemerintah kan ada Basnas sama Kementerian Agama. Jadi ada kayak auditor ya. Jadi di audit apa aja yang dilakukan, operasional berapa, kemudian untuk program ini berapa, yang terikat berapa, yang aset berapa. Jadi, kan ada aset-asetnya juga. Termonitor semua kan ya. Iya. Istilahnya gitu. Jadi ojo wedi-wedi pasti 100%. Iya kan 100%. Apa misalkan kamu request amanah kayak gini ya wes bisa request. Tapi gak standar UMK ya gaji. Tidak Pak. Gini loh, kalau misal pekerjaan yang berhubungan dengan sosial itu yang sosial lah tinggi, sangat mulia sekali gitu, sangat mulia sekali. Ya gak menutup kemungkinan kadang terbesit kadang itu ya butuh ini ya, tapi itu terkalahkan dengan kita melihat ke bawah. Iya Riz ya. Iya sih, ya memang kadang ada kondisi kita yang membutuhkan, baik yang sudah punya keluarga atau belum. Yang keluarga pasti anak, istri, dari mana semua sekolah di sini semua mahal. Saya yang masih belum berkeluarga, itu kan juga punya tanggungan juga. Sekalian promosi ya, belum berkeluarga. Dikit-dikit apa? Siapa tahu ada viewer yang terbujuk. Iya. Aduh. Tapi menariknya di situ sih Roy. Tapi kita nggak sampai mengambil belum pernah sih meminta itu mengajukan buat lembaga sendiri, belum pernah sih. Walaupun kondisi parah apapun, enggak. Lebih baik kita nyari cepetan pinjaman. Pinjaman ya. Itulah gunanya ya. Teman. Bukan mencari ceperan atau sambian mencari pinjaman. Iya. Ceperan juga ada Pak, tapi kalau butuh cepat, aduh, iya sih. Gimana? Cekalan awakmu langsung lah. Ada trik pinjaman Pak, tapi waktunya habis. Oh ada trik pinjaman juga. Ini gak apa-apa sih, iya kok. Tapi di luar ya, di luar bahasan tadi. Ini boleh yang dekat juga boleh. Gak apa-apa lah. Ini kan ilmu ya. Kita berbagi ilmu dan berbagi informasi. Ya karena kebutuhan Allah. Misalkan butuhnya itu kecilnya 2 juta misalnya. Kemudian punya teman sekian puluh orang, pinjamnya jangan 2 juta, 100 ribuan atau 50 ribuan kali sekian itu, tapi jangan 2 juta, tapi 4 juta. Separuhnya dikasihkan kayak iki ya sing nek butuh tolong kabari aku sebelumnya ya. Jadi kan 2 juta aman, lah kan 4 juta pinjamnya. Yang 2 juta itu separuh. Kan kredibilitas tetap aman, menjaga hubungan baik. Oh, ke satu orang pinjam 2 juta? Enggak. Ke orang butuhnya 2 juta. Ya. Jangan pinjam, biasanya kan langsung pinjam 2 juta kan orang mikir ya misalkan uang segitu mungkin.
Yang kecil-kecil aja, 100 ribuan atau 50 ribuan. Ke 20 orang. Kesekian, yang penting mencapai 4 juta. Iya, kalau bunyinya 2 juta di up 2 jutanya, 2 juta buat kebutuhanmu, yang 2 juta buat backup kepercayaan. Oh, ini trik ini. Trik. Saya kira ini gak mulu iya. finance kayak mungkin kayak gitu ya sebenarnya. Jadi 2 juta aman, 2 juta itu buat iki utang keinginane. Kan masih separuh kan, gak apa-apa kalau separuh. Terus nek butuh kabari yo jauh-jauh hari. Aku Tapi kan tenang, Pak. Nek aku sih jarang utang sih, Riz. Aku sing diutang maksudnya. Oh. Nek aku nggak utang malah sih. Serahkan uangmu. Lebih ke perampasan sih nek aku. Duitmu kan ngono sih. Ya, ya namanya hidup. Iya. Banyak dinamika. Ya wis, Riz, aku Boleh nih ini dipotong barangkali ini. Oh, jangan. Kayaknya spam yang terakhir itu. Ilmu itu. Ilmu orang. Ya wis, aku makasih ya. Dikai waktu bahas-bahas hal sing mungkin aku gak ngerti. Ya, mungkin next ngobrol-ngobrol mana tentang tema yang lain ya. Ya wis, sehat-sehat ya. Jadi juga sehat-sehat. Semoga rezeki lancar. Amin. Semoga cepet dapat jodoh ya. Itu. Closing satu. Ya, makasih ya, Riz. Iya, Pak.